Ya, baik. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dua materi sekaligus, yakni materi pertemuan 11 dan juga materi pertemuan 12. Di mana di materi pertemuan 11 ini kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan video pada halaman HTML, dan materi pertemuan 12-nya kita akan membahas bagaimana cara menambahkan audio pada halaman HTML. Nah, jadi untuk menampilkan video pada HTML, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menambahkan gambar di halaman HTML ya. Nah, namun ini belum cukup, karena sekarang konten di web tidak hanya dalam bentuk teks dan gambar saja. Konten lainnya yang bisa ditambahkan di HTML adalah audio dan juga video. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan video di HTML. Nah, cara menambahkan video di HTML, kita membutuhkan sebuah media player untuk menampilkan video di HTML tersebut. Nah, pada zaman dulu, untuk menampilkan video di halaman HTML, kita bisa menggunakan Adobe Flash Player. Nah, ternyata seiring dengan berjalannya waktu, si Adobe Flash Player ini dia makin lambat laun tidak digunakan lagi, karena pertimbangan di sisi security, dia akan menjadi lebih kurang gitu ya. Nah, dulunya sebelum ada HTML5, media player ini di HTML dibuat dengan program eksternal seperti Adobe Flash Player. Nah, namun kini sudah tidak dipakai lagi. Nah, HTML sekarang punya tag baru untuk membuat media player, yakni tag video. Nah, tagnya cukup mudah ya, teman-teman tuliskan dengan menuliskan video di opening tag seperti ini dan closing tag seperti ini. Lalu teman-teman bisa tambahkan juga atribut kontrol seperti ini untuk menambahkan kontrol button pada video playernya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau kasih kontrol button seperti stop, lalu forward, lalu besarkan volume, dan lain sebagainya, nah teman-teman bisa menuliskan kontrol sini. Kalau misalnya tidak ya teman-teman bisa hapus kontrol sini. Nah, lalu di bagian atau di dalam tag video ini, teman-teman bisa menambahkan tag source atau elemen source ya. Di mana elemen source ini dia memiliki atribut src atau source dari video yang akan kita putar di HTML-nya ini atau kita tampilkan ya. Nah, type-nya sendiri di sini teman-teman bisa pilih type-nya WebM ataupun MP4. Nah, kurang lebih seperti ini tag penulisan kode HTML-nya ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal tulis isi video controls. Nah, ini controls berarti nanti dia akan ada tombol kontrol seperti ini ya teman-teman ya. Lalu source-nya misalnya si videonya ini dia ada di heart.webm seperti ini. Tipenya video /webm. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita di sini kasih teks lagi, kalau misalnya si videonya ini dia tidak muncul, akan ada teks seperti ini. Web servermu tidak mendukung tag ini. Upgrade dong misalnya. Nah, teks ini dia akan muncul ketika si videonya ini tidak bisa ditampilkan. Nah, namun apabila si videonya ini dia bisa ditampilkan, maka si teks browsermu tidak mendukung tag ini upgrade dong. Nah, ini dia tidak akan muncul. Nah, pada contoh di atas, kita menuliskan secara langsung nama video yang akan ditampilkan. Ini karena videonya berada dalam satu folder dengan HTML. Karena memang si file HTML ini dia satu folder dengan si video cat.heart.webm ini ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi folder si webnya ini, si HTML-nya ini dia berada di satu folder yang sama dengan si file videonya ya teman-teman ya. Maka kita cukup tuliskan nama dari si videonya saja. Jika video tersebut tersimpan di folder yang berbeda, maka perlu ditulis alamat dari si folder path dari si video tersebut. Misalkan videonya ditaruh di dalam satu folder lagi, folder video misalnya di sini. Nah, maka teman-teman harus tambahkan /video/ nama videonya, lalu format dari videonya. Nah, format video yang didukung di HTML5 ini ada beberapa, diantaranya ada MP4, lalu ada WebM, dan juga ada OGG. Jika kamu punya video dengan format yang berbeda dari ketiga format tersebut, maka kamu harus mengubahnya terlebih dahulu agar bisa ditambahkan ke HTML. Nah, ada pun beberapa atribut yang bisa ditambahkan selain tadi atribut controls ya pada
elemen video ini, teman-teman bisa tambahkan atribut berupa autoplay, controls, loop, mute, poster, width and height, dan juga place lainnya, place inline ya. Nah, ini keterangannya, autoplay agar video diputar otomatis. Jadi ketika si halaman HTML-nya ini baru dibuka, nanti si videonya akan diputar secara otomatis. Controls untuk mengaktifkan control video player, loop untuk mengulang, jadi ketika videonya dia sudah berakhir, dia akan diulang kembali. Mute untuk menonaktifkan audio, poster untuk menentukan gambar, width and height untuk menentukan tinggi dan lebar video, dan juga place line untuk memutar video secara inline. Nah, contohnya misalnya jika atribut nilai true, maka ia akan ditulis namanya saja. Contoh misalnya seperti berikut ya teman-teman ya. Ketika teman-teman tuliskan loop true dan video loop saja, nah ini sifatnya sama. Nah, karena memang default kalau misalnya teman-teman tuliskan loop seperti ini saja, dia sifatnya true atau dia akan di loop gitu ya. Fitur loopnya ini dia akan nyala. Nah, tapi ketika teman-teman tidak tulis loopnya ini, fitur loopnya dia tidak akan nyala. Atau misalnya teman-teman di sini loopnya dikasih nilai false, maka nanti loop dari videonya tidak akan nyala gitu ya. Nah, jika nilai atribut false, maka atribut tersebut boleh ditulis ataupun tidak. Nah, contohnya seperti ini ya. Loopnya dibuat false. Nah, video sebagai gambar animasi GIF, banyak website modern saat ini menggunakan video sebagai ganti dari animasi GIF. Bahkan juga Google menyarankan untuk menggunakan video daripada GIF. Mengapa? Karena ukuran dari video jauh lebih kecil dibandingkan dengan file GIF. Dan juga tentunya akan mempengaruhi kecepatan download. Nah, nggak percaya, mari kita bandingkan. Nah, contohnya misalnya seperti ini, file GIF ini dia size-nya sekitar 3,6 MB. Sementara file video yang formatnya MP4, dia hanya 390 kilo dan yang formatnya WebM 178 kilo. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman ya. Contoh GIF dia cukup berat ya ditampilkannya dibandingkan dengan si video format MP4 ataupun WebM. Lalu subtitle untuk video. Subtitle adalah teks yang akan ditampilkan dalam video. Biasanya digunakan untuk terjemahan atau alih bahasa dari video dan juga untuk membantu tunarungu untuk menyerap informasi pada video tersebut. Subtitle pada HTML dapat kita tambahkan dengan tag track. Tag ini memiliki atribut search atau akan digunakan untuk menambahkan file subtitlenya. Nah, contohnya track seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya file track ini memiliki tipe data .vtt ya, seperti ini, kainnya atau jenisnya itu subtitle, lalu source line-nya itu Indonesia, misal labelnya Indonesia. Format file subtitle untuk video di HTML adalah web.vtt atau .vtt atau web video track text track gitu ya. File ini bisa dibuat dengan text editor. Jika kamu punya subtitle dengan format subrit text, kamu bisa mengubahnya menjadi .vtt di srt.vtt. Nah, sekarang mari kita coba contohnya. Misalnya di sini saya punya satu buah source video, di mana videonya ini ada subtitlenya. Nah, kita tambahkan subtitlenya di bagian track ini ya. Jadi si track ini dia tetap ada di dalam elemen videonya ya teman-teman ya. Nah, di sini filenya catheart.id.vtt. Nah, sehingga nanti di dalam file catheart.id.vtt-nya kita bisa menuliskan seperti berikut. 0 ini indeks pertama yang akan dijalankan. Dia dari detik 0, jam 0, menit 0, detik 0, dan milisecond 00. Dia akan menjalankan teks sampai detik 3 gitu ya, menjalankan teks para penunggang kuda. Lalu dari detik ke-4 sampai detik ke-8 dia akan memunculkan teks kucing berlari. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ada captionnya, ketika di menit 0 dia akan ada teks seperti ini, para penunggang kuda. Nah, catatan penting, subtitle tidak akan ditampilkan jika tidak membuka file HTML secara langsung dari browser. Coba perhatikan di bagian address bar, jika di sana ada tulisan file, berarti kita membuka HTML secara langsung. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Namun jika di address bar HTTP atau HTTPS, itu artinya kita membuka si file HTML ini melalui web server, dan juga kita format file .vvt-nya ini tidak benar. Subtitle tidak akan ditampilkan, pasti formatnya valid. Nah,
Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya adalah materi mengenai audio. Nah, selain menambahkan video, teman-teman juga bisa menambahkan audio di halaman HTML. Contohnya misalnya teman-teman ingin menambahkan musik atau background gitu ya di halaman web teman-teman. Nah, konten dalam web tidak hanya dalam bentuk teks dan gambar saja, juga video juga ya tadi ya. Tapi bisa berbentuk audio juga. Pada pertemuan ini, kita akan fokus membahas tentang audio di HTML. Konten audio biasanya berbentuk podcast atau audiobook dan juga musik. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menambahkan audio di HTML? Mari kita bahas. Nah, sama halnya dengan video di HTML, kita bisa menambahkan audio di HTML ini dengan tag audio, seperti ini ya. Nah, di dalam audionya kita bisa tambahkan tag source. Di dalam tag source-nya, di sini ada atribut source, src, untuk nama file dari si audionya, dan atribut controls untuk menambahkan controls audionya. Dan jangan lupa di sini ada atribut type atau tipe dari si audionya. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi nanti dia tidak ada gambarnya, dia hanya audio player seperti ini. Dan di sini contohnya si file audionya ini yang ngoni.mp3. Nah, si ngoni.mp3 ini dia ada di dalam satu folder yang sama dengan si halaman HTML-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman masukkan si ngoni.mp3-nya ini di dalam folder audio, maka nanti di source code HTML-nya pun teman-teman harus kasih path yang jelas, yakni audio/ngoni.mp3. Nah, seperti ini. Lalu format file audio yang didukung pada HTML ini ada banyak ya teman-teman ya. Di sini ada PCM, MP3, ACC, Vorbis, Opus, dan juga FLAC. Ini masing-masing keterangannya teman-teman bisa baca sendiri di PowerPoint. Nah, audio player di HTML tidak mendukung semua jenis format file audio. Berikut ini daftar format yang bisa diputar. Format file yang biasanya digunakan adalah MP3 dan juga MP4 karena ukuran filenya relatif kecil. Sementara format FLAC adalah format audio dengan kualitas tinggi dan ukuran filenya relatif besar. Nah, tag audio punya beberapa atribut ya. Ya. Jadi tidak hanya atribut kontrol saja, ternyata di sini ada beberapa atribut ya. Di sini ada atribut controls, lalu ada atribut autoplay untuk kalau misalnya kita buka si halaman HTML-nya nanti audionya akan langsung ngeplay gitu ya. Lalu ada atribut loop untuk mengulang audionya apabila si audionya ini sudah berakhir. Lalu ada mute untuk meredam suara dari si audionya, jadi nanti suara dari si audionya dia akan di-mute atau diheningkan. Dan juga audio sebagai background. Audio kadang sering digunakan sebagai background juga, menggunakan musik. Nah, tujuan menambahkan background agar menambahkan kesan tertentu pada webnya. Misalkan ingin membuat pengunjung merasa santai. Nah, maka kita bisa memutar audio musik yang santai. Cara membuat musik sebagai background adalah dengan menambahkan atribut autoplay, loop, dan juga menghilangkan control hidden-nya. Nah, contohnya seperti ini. Kita di sini sudah tambahkan audio. Nah, namun audionya di sini kita buat autoplay, lalu di sini dia berulang dan kita tambahkan hidden. Sehingga nanti kontrol dari si audionya dia akan disembunyikan. Nah, nggak ada suaranya. Sekali lagi atribut autoplay mungkin tidak bekerja di Google Chrome karena ada pembaruan kebijakan dalam pemutaran audio. Sekarang kita coba dengan Mozilla Firefox. Nah, ternyata dia berjalan gitu ya, teman-teman. Namun di sini ada persetujuan terlebih dahulu atau permission gitu ya, agar si audionya ini dapat di-play atau tidak di-block oleh si browsernya. Nah, mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman bisa coba materi terkait dengan pertemuan 11 dan 12 ini. Nah, nanti pertemuan minggu depan kita akan lanjut di pertemuan 13 yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Sabtu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.